Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nashkuru syukran katsiran lillah alladzi a'tana sihhatan wa 'afiyatan tawfiqan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a ila hadhihi al-jalsah fi masjidina hadha fi hadhihi al-lailah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi arsyadana min adh-dhulumati ila an-nur bi wasilati al-Islam amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وإلى أزواج وذرية وصحبه الكرام شهد لا إله إلا الفاتحة. Surah Al-Fatihah. ثم إنا روح الأنبياء والمرسلين والأولياء والمرسلين والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين والمخلصين والمجاهدين والمجاهدين ثم الأرواح وجدتنا ومعلمنا معلمنا ولأبنائنا ولبناتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونحوز رسل الفاتحة. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, hadirin ya Allah wa yakum ajma'in. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat jasmani dan rohani. Kehadiran kita semuanya di tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semuanya dan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadirin, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji wal arkani salah satu al-ikhramu minal miqati wa rumbil jimari salatan wal khalqu. Kewajiban haji atau wajib haji yang selain rukun itu ada 3. Al-ikhramu minal miqati, yang pertama start pelaksanaan haji menggunakan kain ihram itu bilang di miqat. Di miqat itu tempat awal start daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, sedangkan mikot itu sudah ditentukan ya, ada 5. Yang pertama namanya Dzulhulaifah, wa huwa miqatu man tawajjaha minal madinati syarifati, yaitu mikotnya orang-orang yang berasal dari Madinah. Jadi kalau jamaah haji dari Indonesia gelombang pertama, entah kloter 2, entah kloter 3, entah kloter 10 itu ke Madinah dulu. Berarti sudah dianggap sebagai penduduk Madinah, karena di Madinah itu sudah 8 hari. Di Madinah sudah 8 hari,
Maka kemudian dari Madinah akan menuju ke Mekah itu harus berhenti di Miqat. Namanya daerahnya itu namanya Dzulhulaifah. Tempatnya disebut Bir Ali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Miqat yang kedua adalah Al-Juhfah. Wa huwa miqatul mutawajjihina minasy-Syami wa Misra wal Maghribi. Miqatnya orang-orang yang menuju dari sebuah negara yaitu Syam, Mesir dan Maghrib. Maghrib itu Maroko. Itu dari negara Syam, negara Mesir dan negara Maroko, itu miqatnya dari situ. Mesir ini termasuk salah satu negara yang memang peradabannya sudah cukup tinggi. Jadi bapak-bapak sama sekalian, peradaban itu dibangun oleh orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berilmu. Dan kalau kita runtut di dalam sejarah bahwa ilmu itu sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Awal mulanya dari situ, karena Rasulullah mendapat langsung dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya ada jadi menantu, termasuk juga Utsman bin Affan itu menantunya juga. Ali bin Abi Thalib menantunya juga. Dari menantu-menantu tersebut, putri Rasulullah itu meninggal dunia sebelum punya anak, kecuali putri Rasulullah yang bernama Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Punyalah anak dua, Hasan dan Husain. Tapi kemudian berakibat tragis, terjadinya sebuah pembunuhan. Yang satu dibunuh, yang satu diracun. Nah, pada saat tapi masih ada keturunannya lagi. Setelah Fatimah meninggal dunia, lalu Ali bin Abi Thalib itu menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Khawlah binti Ja'far. Dari Khawlah itulah kemudian dianugerahi anak bernama Muhammad. Jadi yang dari cucu Rasulullah ini minyak politik dari kasar lainnya sampai ke bawah, sampai kemudian matinya terbunuh, matinya dihentak. Tetapi yang dari keturunan bukan dari putrinya Rasulullah, dari Ali, tapi Ali yang istrinya Khawlah. Dari situlah kemudian muncullah orang-orang yang ilmuwan. Ulama-ulama besar itu timbulnya dari situ, munculnya itu dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang istrinya bernama Khawlah. Muncullah ulama-ulama besar. Karena kemudian yang membuat peradaban itu maju itu bukan karena politik, tetapi karena ilmu pengetahuan. Justru kalau kita melihat sejarahnya, membaca sejarahnya,
yang berkecimpung di dunia politik, yang sering terjadi adalah saling bunuh-membunuh, saling benturan-benturan. Ilmuwan-ilmuwan yang telah memperoleh penemuan-penemuan seperti Ibn Rus, Al-Kindi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, nah, itu semuanya termasuk orang-orang yang ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bukan dari orang Arab, bukan keturunan dari Arab. Nah, karena itulah maka Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya, yang menjadi pewarisnya para nabi itu adalah para ulama. Tidak ada hadis yang berbunyi al-habaibu warasatul anbiya, para habib itu adalah pewaris para nabi. Tidak ada. Ulama itu bisa siapa saja, keturunan Rasulullah pun, yang kemudian menjadi orang-orang alim dan mengikuti tindak tanduk Rasulullah, akhlak Rasulullah, maka itu sebagai warasatul anbiya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Jufah, Sam, Mesir, dan Maroko. Wathalithu, mikot yang ketiga, Yalamlam, yaitu Yalamlam. Wa huwa mikotu ahli Yaman, yaitu mikotnya penduduk negara Yaman. Yaman itu termasuk negara yang termiskin. Ya. Itu Yaman. Yaman itu kalau ibaratnya Indonesia dengan Malaysia itu jadi Mekah, Yaman. Yaman itu negara tetangga, dekat dengan Mekah. Nah, kalau di Mekah, di Madinah itu orang-orang Yaman itu menjadi tukang panggul, Pak. Kalau musim haji itu orang-orang Yaman itu yang bawain apa? Koper-koper sekali itu orang-orang Yaman. Di Indonesia beda lagi, Indonesia jadi beda lagi kalau di Indonesia. Saat itu orang-orang yang kerja, termasuk juga yang berada di toko-toko di sana. Toko di Madinah, di Mekah itu berbeda dengan toko di sini. Kalau di Madinah, di Mekah, coba puluhan, ratusan, ribuan toko seperti itu, tidak ada satupun ya, pedagangnya yang menunggui di dalamnya adalah orang perempuan, laki-laki semua. Kita tidak pernah mendapatkan di toko itu yang pelayannya itu perempuan, tidak. Kecuali yang dagang-dagang itu di jalan-jalan yang pakai rok-rok hitam itu beda lagi, itu udah. Itu ilegal. Nanti kalau ada polisi, dia udah langsung lari. Kadang-kadang kalau sudah terpergok itu barangnya ditinggal, dia lari begitu. Itu seringkali seperti itu terjadi. Nah, kalau di Indonesia kan toko-toko kan banyak yang pelayan itu perempuan. Apalagi kalau seperti minimarket itu, Indomaret, Alfamart, itu ya 50%. Rata-rata juga yang kerja yang muda-muda. Dulu pernah kita lihat ada ibu-ibu ya, yang usianya sudah 50 tahun ke atas kerja. Jadi anak-anak yang baru tamat SMK, makanya kemudian sistem kerja seperti itu sistemnya kontrak.
Padahal makan gak berapa, makan terus selama masih hidup makan. Yaman warobiu, nikot yang keempat adalah Qurnul Manazil wa huwa miqatul mutawajjihina min Najd. Jadi mikotnya orang-orang Najd. Najd itu sekarang menjadi ibu kota daripada Saudi Arabia, yaitu namanya yang ibu kota dari Riyadh itu Najd, itu orang Najd. Dulu namanya Najd, sekarang namanya Riyadh. Itu dari sana ambil importnya dari sana. Nah, kemudian yang kelimanya adalah Datu Irqin wa huwa miqatul mutawajjihina minal Iraqi wa Khurasan. Jadi orang-orang Irak kalau menunaikan ibadah haji itu ngambil mikotnya dari Datu Irqin. Iklam annal miqati miqatan. Ketahuilah bahwasanya yang namanya mikot itu ada dua, zamaniyun wa makaniyun. Mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah mikot yang berkaitan dengan masalah waktu, berkaitan dengan masa. Ada masa yang terbatas, ada masa yang tidak terbatas. Masa yang terbatas adalah masa yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena ada ayatnya Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada hari-hari, pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah ila yaumin nahri, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi umpamanya begini Pak, ada orang tinggal di sana, mungkin di sana berangkatnya itu sebelum bulan Ramadan atau bulan Syawal. Lalu bulan Syawal dia niat di mikot untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak sah. Tidak sah. Niat haji di bulan Syawal, niat haji di bulan puasa tidak sah. Karena itu niatnya itu bukan untuk haji, niatnya untuk umrah. Itu yang disebut mikot yang tidak terbatas, itu mikot umrah. Tidak terbatas kapan saja waktunya. Untuk mikot haji terbatas waktunya, hanya dari mulai bulan Syawal Dzulqa'dah sampai dengan Dzulhijjah. Tapi kenapa dulu orang haji itu kok bisa lama 4 bulan, 5 bulan? Ya karena dulu pakainya kapal laut. Di kapal laut saja bisa sampai 1 bulan lebih, bisa sampai 1,5 bulan. Itu kan. Bahkan dulu banyak orang haji berangkat berdua, pulangnya bertiga. Berangkat berdua suami istri, pulangnya bawa anak. Dan gitu sama dulu seperti itu. Tahun-tahun 60-an seperti itu. 60, 50. Kalau sekarang kan bisa. Kalau dicek secara kesehatan, dicek oleh dokter, oh ini
nanti ibu bakal melahirkan di sana, akhirnya ditunda, tidak boleh. Jadi orang sudah niat mau berangkat haji, tapi begitu diperkirakan nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji kandungannya sudah 9 bulan lebih, kan lahir di sana, akhirnya nggak boleh, ditunda baru tahun berikutnya. Sementara zaman dulu karena pelaksananya juga lama, ya terkadang bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak-bapak, ini yang disebut mikot zaman. Wah, maka itu dan mikot tempat itu tadi, yang 5 tadi, yang ada Dzulhulaifah, kemudian Jufa, Yalamlam, Qurrul Manazil, Datu Irqib, itu namanya mikot makani, tempat setar untuk melaksanakan ibadah haji. Ibarat orang melaksanakan sholat, itu namanya takbiratul ihram. Jadi kalau orang sudah mengatakan Allahu Akbar, berarti dia telah memasuki rangkaian ibadah sholat. Orang sudah niat untuk melaksanakan haji, berarti dia sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Cuma rangkaiannya itu tidak secara terus-menerus. Kok bisa disebut tidak terus-menerus? Karena kalau bagi orang-orang yang haji, tahu seperti yang kemarin ini, termasuk saudara saya yang sudah berangkat, itu kemarin 3 hari yang lalu sudah melaksanakan umroh wajib yang kaitannya dengan haji. Sekarang kan sudah tidak melaksanakan yang kaitannya dengan haji, paling hanya melaksanakan yang kaitannya dengan sunnah-sunnahnya yang lain, termasuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat bandingannya dengan masjid-masjid yang lain. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Yang ada kaitannya dengan ibadah haji, tawaf, yaitu menyangkut masalah umroh, menyangkut masalah tawaf dan sa'i tahallul. Sesudah itu nanti menunggu lagi wukuf, lalu kemudian bermalam di mabit di Musdalifah, lalu melempar jumroh, lalu nanti tawaf ifad sudah, dan itu masih ditunggu sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari-hari ini minggu-minggu ini yang sudah melaksanakan umroh beberapa hari yang lalu itu sudah tidak lagi melakukan yang kaitannya dengan ibadah haji. Yang kalau umpamanya mau umroh lagi, tapi namanya umroh sunnah. Atau kalau tetap berada di situ di Masjidil Haram mau tawaf, namanya tawaf sunnah. Intinya memperbanyak ibadah di sana. Nah, ini kemarin ada bapak-bapak usia 91 tahun berangkat haji di pesawat terbang, minta turun. Kenapa minta turun? Ingat katanya belum masih makan, biar rakannya ayam. Kita aja, selalu ada cerita-cerita begitu. Padahal kan nggak bisa di pesawat itu kan nggak bisa turun dari. Bermacam-macam cerita. Makanya orang yang haji satu sama lain itu mempunyai cerita yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman spiritualnya. Ada orang yang haji merasakan nikmat sekali yang tidak dirasakan oleh orang lain. Si A merasakan seperti ini, si B rasanya lain lagi, si C rasanya. Maka antara satu dan yang lain itu mempunyai cerita yang berbeda-beda. Berbeda kalau kita umpamanya ke Bali, ke
ke Jogja, ke Bandung, satu bus rame-rame, nanti sama ceritanya kayak begitu. Tapi orang haji punya cerita yang berbeda-beda. Ada orang cerita bisa di sana itu, kok di depannya itu selalu ada kotoran yang terus, itu ada yang kayak begitu. Ada lagi cerita orang naruh uangnya ditaruh di dalam kopernya berada di dalam kamarnya dikunci, kopernya juga dikunci, kok uangnya bisa hilang. Bermacam-macam cerita yang berbeda-beda. Nah, saya waktu umroh bulan Desember kemarin itu, saya juga punya pengalaman yang saya masih ingat, belum terlupakan. Pagi-pagi dari hotel, ya, saya sama anak saya sama beberapa orang itu mau menuju ke Masjidil Haram, ya, untuk melakukan ibadah umroh. Nah, ini anak saya itu mau keluar dulu dari hotel, di lobi mau keluar dulu, mau beli itu mau beli jarum pentul. Di sana mana ada jarum pentul, ya, mau beli jarum pentul gitu kan. Tidak mau jarum pentul, katanya tidak ada. Akhirnya adanya seperti apa itu, yang bukan jarum pentul itu. Dan kalau perempuan kan biasanya di sini pakainya jarum pentul itu. Nah, pakainya itu apa namanya, baik. Sudah. Begitu kita sudah melaksanakan tawaf, belum selesai, lagi tawaf, ya, tawaf putaran keempat atau berapa itu setelah Hijr Ismail itu ada ibu-ibu kecil kayak visinya kayak orang India begitu. Di sebelah kiri saya dia nunjukin jarum pentul itu. Terus saya bilang, saya nggak pernah kalau tadi anak saya pagi-pagi butuh jarum pentul. Akhirnya sudah selesai tawaf, pas waktu masuk waktu sholatlah saya dekat dengan makam Ibrahim di situ. Nah, di sebelah saya ada orang sholat. Begitu dia sholat, lagi habis bangun dari sujud, dia ngambil jarum pentul, ditaruh di depan saya. Akhirnya saya kata, tuh tadi pagi anak saya butuh jarum pentul, ya. Oh, artinya kejadian itu bisa 2 kali persis. Yang pertama tadi ibu-ibu ngasih, saya begini karena saya merasa tidak butuh kuat apa. Tapi yang keduanya ingat bahwa tadi pagi anak saya lagi cari itu. Itu artinya sebuah kejadian yang luar biasa. Tapi tidak merasa, artinya saya tidak mengatakan bahwa itu jarum pentul istimewa, enggak, bukan. Bahwa itu adalah kekuasaan Allah yang sedang ditunjukkan kepada hamba-Nya. Nggak usah repot-repot jarum pentul ini ada, begitu seolah-olah Allah sedang menunjukkan seperti itu. Kalau jarum pentulnya jarum-jarum biasa, tidak mempunyai nilai apa-apa. Kan kadang-kadang kalau orang punya keyakinan yang berbeda, itu nanti dijadikan jimat itu seolah-olah barang sesuatu yang istimewa, itu padahal tidak, biasa-biasa saja. Nah, di sini yang harus kita ambil pelajaran adalah, oh luar biasa, kita sedang membutuhkan sesuatu, ternyata Allah. Dan itu di tempatnya di situ, bukan di sini. Artinya memang sentralnya di sana. Itu yang dinamakan tempat mustajabah. Beda. Jadi di Mekah itu ada tempat-tempat mustajabah. Itu.
posisinya dekat makam Ibrahim itu. Nah di situ kan termasuk tempat-tempat yang mustajabah. Fal miqatu zamani bin nisbati ila haji, sedangkan miqat zaman itu dinisbatkan kepada pelaksanaan ibadah haji Syawal, Dzulqa'dah, wa asrul layalin min Dzulhijjah, dan malam 10 daripada bulan Dzulhijjah, akhirnya Lailatul Akhir, yaitu di malam Nahr. Nahr itu kalau Yaumun Nahri itu artinya hari penyembelihan. Maka hari raya Idul Adha itu ada 3, Idul Adha, Idul Kurban, dan juga Yaumun Nahri. Tapi yang kita kenal biasanya dengan sebutan Idul Adha. Idul Kurban, hari raya pelaksanaan kurban. An-Nahr itu artinya hari pelaksanaan di mana adanya penyembelihan binatang-binatang kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari raya Idul Kurban. Kemudian masih bisa lagi dilanjutkan tanggal 11, 12 sampai 13 itu disebut hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi mungkin kalau orang kurban beli sapinya setelah selesai tanggal 10, mungkin harganya sudah beda, Pak. Cuma kan orang itu kan maunya rahat rame, itu kan pelaksananya itu pas hari raya Idul Kurban. Tapi kalau hari raya Idul Kurbannya, Idul Adha-nya itu pas hari Jumat, biasanya pengurus-pengurus itu kuat kampung itu nanti masjidnya mau dipakai untuk sholat Jumat, akhirnya penyembelihannya biasanya besoknya, hari besoknya. Biasanya seperti itu rata-rata. Karena boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh juga yang terakhir tanggal 13. Yang penting jangan disembelih setelah matahari terbenam. Sudah bukan kurban lagi, tanggal 13 setelah terbenam. Jadi pagi-pagi atau siang boleh. Nah, untuk takbiran itu juga berbeda antara Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri terakhir takbiran pada saat kita sholat, menjelang sholat Idul Fitri kita masih takbiran. Setelah selesai sudah. Tapi kalau untuk Idul Adha tanggal 10 malamnya, besoknya lagi sampai terakhir itu di tanggal 12 sore atau ya pokoknya sampai hari Tasyrik yang terakhir. Itu untuk takbiran. Jadi takbiran itu ada sejarahnya, Pak, yang berkaitan dengan masalah kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak 2. Dari istri yang pertama Sarah belum punya anak, akhirnya nikah lagi ya, dengan seorang wanita yang bernama Hajar. Dari istri yang bernama Hajar lahirlah seorang anak bernama Ismail. Ini dari timur datangnya, dari Arab. Sementara Sarah baru setelah Hajar punya anak, terus Sarah iri. Lalu iri artinya pengen punya anak juga. Kemudian berdoa memohon kepada Allah, doanya dikabulkan, kemudian punya anak, lalu lahirlah anak namanya Ishak.
dari Ishak, Yakub, Syuaib, terus itu sampai Nabi Isa, itu keturunannya dari Ishak. Nasrani dan Yahudi itu dari situ keturunannya. Sementara dari Nabi Ibrahim ke Ismail itu sampai ke bawah barulah Nabi Muhammad. Makanya setelah ada orang-orang yang sekarang ini kan lagi udah aneh masalah apa? Masalah nasab, dirami masalah nasab. Sementara Kiai Imaduddin ya, berdasarkan daripada hasil penelitiannya di kitab-kitab tentang nasab itu, ternyata mereka itu yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah itu tidak terkonfirmasi. Artinya ada silsilah yang terputus. Menurut penelitian beliau itu sekitar 500 tahun terputus. Sehingga akhirnya mereka ini mau diajak untuk berdiskusi, tapi mereka tidak menanggapinya. Ini kan namanya hasil kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini dianggapnya sebagai apa? Mereka menganggap itu sebagai rasa kebencian. Padahal bukan rasa kebencian. Nah, lalu kemudian mengaku ada salah seorang habib yang mengatakan bahwa kalau keturunan daripada Wali Songo itu sudah tidak ada. Wali Songo itu sudah tidak ada keturunannya. Artinya terputus. Nah, maka kiai-kiai ya, zuriyah keturunan daripada para Wali Songo ini tidak terima seperti itu. Kemudian mereka melaksanakan satu tes, namanya tes DNA. Ternyata setelah mereka melakukan tes DNA, darahnya masih nyambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang dari keturunan Wali Songo. Nah, itu kan yang keturunan dari Wali Songo. Sementara yang ini tidak mau diajak diskusi, tidak menanggapi, disuruh tes DNA juga mengatakan bahwa itu mengajarkan kebencian. Mulai kapan? Katanya begitu. Diajarkan kebencian kepada para habib. Nah, Bapak-bapak, tampaknya tahun 2024 ini adalah tahun di mana runtuhnya Kelapa Alawi ini. Jadi ini artinya bahwa sudah berpuluh-puluh, bahkan sudah lebih dari 1 abad, Pak. Sementara dulu yang memperjuangkan Islam di Indonesia, termasuk juga untuk melawan para penjajah, itu adalah justru keturunan daripada Wali Songo. Wali Songo datang ke Indonesia membaur, membumi, menyatu. Dan mereka walaupun itu ada silsilah kepada Rasulullah, mereka pun juga menikahi wanita-wanita siapa saja, walaupun bukan keturunannya. Artinya menikahi wanita Cina yang Muslim, menikahi wanita-wanita Indonesia, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini, kelompok ini, kalau ada orang lain menikahi dari keturunannya, dia itu adalah pernikahannya tidak sah dan dianggap melakukan perbuatan zina. Mana ada? Kalau orang sudah nikah kan berarti sudah sah. Pak. Nah, karena itu insya Allah kita akan sebentar lagi akan rame-rame, insya Allah aman. Ini tidak seperti
beberapa tahun yang lalu ya, sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu, karena apa namanya kondisinya itu sudah berbeda. Nah, bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, jadi wa ammal umratu fajami usanati. Adapun untuk pelaksanaan umroh yaitu berlaku untuk selama 1 tahun. Ya. Jadi fajami usanati waktulah. Jadi masa selama 1 tahun seluruhnya itu bisa dipakai untuk umroh. Jadi orang umroh di bulan Syawal boleh, orang umroh di bulan Dzulqa'dah boleh, umroh di bulan Dzulhijjah juga bisa. Tapi kalau haji hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Karena yang namanya hukum itu mesti harus tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada orang hukum tanggal 10 Ramadan, tidak ada orang hukum tanggal 15 Syawal, tidak ada. Hukum itu mesti harus tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Arafah ini merupakan miniatur daripada padang mahsyar. Semua orang tidak membedakan kaya raya, menengah, pejabat tinggi, presiden, menteri, perdana menteri, semuanya sama ketika sudah duduk di Arafah, hanya menggunakan 2 helai kain ihram yang berwarna putih. Itu miniaturnya di situ dan dipertemukan di situ. Makanya ada tubuhnya di situlah, di atas itu ada tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, supaya mengingat bahwa dulu ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah, diturunkan di India, dan Hawa diturunkan di Jeddah, lalu dipertemukan di padang Arafah itu, persisnya adalah di Jabal Rahmah, untuk mengingat kita semuanya akan seorang nenek moyang kita yang hidup berdua, dari situ kemudian akhirnya berkembang biak menjadi bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, beraneka ragam agama, dan juga bermacam-macam bahasanya. Itu yang awalnya hanya dari 2 orang, yaitu namanya Adam dan Hawa. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, kemudian aku jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkopilah-kopilah. Dita'aruf, tujuannya itu untuk saling mengenal, untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Bahwa kalau yang namanya orang banyak itu kepalanya beda-beda pikirannya, ya. Agamanya pun beda-beda, perasaannya beda-beda. Karena itu bagaimana kita satu sama lain bisa saling memahami, saling mengerti. Nah, asal dari Nabi Adam, sehingga ada istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Itu yang diambil dari ayat yang berbunyi inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi penegasannya di ayat yang terakhir. Awas, ingat, walaupun berbeda-beda, bermacam-macam ini, tapi tetap yang akan mendapat predikat yang mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bapak-bapak, hadirin para jamaah sekalian, sampai di sini ya, al-ikhram minal miqati wa rujul jimari, yang keduanya melempar jumroh, wal halqu, dan yang ketiganya adalah mencukur atau memotong rambut. Itu wajib haji cuma 3 ya. Ihram dari miqat, melempar jumroh, dan
mencukur rambut. Sampai di sini sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban saya ini sah karena saya sholat Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jamaah sekalian, ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat, tampaknya Muhammadiyah akan lebih dulu Idul Adha-nya sama seperti kemarin Idul Fitri. Yang sudah mempunyai keyakinan seperti itu, ya sudah dijalankan. Artinya sesuai dengan keyakinan, karena ini masalah-masalah ikhtilaf, masalah-masalah perbedaan di dalam sebenarnya dari perbedaan itu di dalam menentukan derajat daripada hilalnya apa. Dari situ berapa ketinggiannya berapa seperti itu, nanti terjadi perbedaannya di situ. Sehingga kemudian kalau Muhammadiyah sudah menentukan Idul Adha hari ini, berarti karena dia sudah mempunyai keyakinan seperti itu, dia kurban di harinya sah. Tapi kalau bagi kita, ya, bagi kita yang mempunyai keyakinan bahwa Idul Adha-nya besok, berarti harus memperolehnya besok. Sama seperti kita punya keyakinan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ada ormas tertentu hari ini sudah sudah menentukan tanggal 1 Syawal. Kita yakinnya besok tanggal 1 Syawal, tapi di hari ini kita makan, berarti kita terus karena kita yakinnya besok, berarti masih punya hutang 1 hari. Kalau sudah punya keyakinan tanggal 1-nya besok, berarti hari ini harus masih puasa. Sama seperti itu, Pak. Jadi untuk itu maka harus sesuai dengan keyakinan kita ini. Nah, keyakinan itu tentu saja sudah berdasarkan ijtihad. Nah, kalau kita, tingkatan kita kan cuma taklid. Ya, taklid, kalau pengen di atasnya taklid itu namanya ittiba. Di atasnya ittiba baru mustahil. Kalau taklid itu artinya cuma mengikuti apa yang dilaksanakan, apa yang dikonfirmasikan, apa yang disampaikan oleh mereka-mereka. Kita tidak tahu alasannya kan gitu. Tapi kalau ittiba, kita mengikuti, tapi kita tahu alasannya. Nah, itu ittiba. Karena itu tingkat yang paling lumayan jangan taklid, yaitu di atasnya ittiba. Sementara yang mustahil itu yang hasil analisa, melakukan satu renungan, melakukan analisa, melakukan kajian. Kajian itu tentu saja juga bersumber ada dalil-dalilnya, baik dalil qat'i maupun dalil naqli. Namun demikian, ketika dalam sebuah negara terjadi sebuah perbedaan antara A melaksanakan hari ini, si B melaksanakan besok, kita harus mengambil yang paling banyak, Pak. Yang banyak itu namanya jumhur ulama. Pendapat yang banyak itu lebih kuat daripada pendapat yang sedikit.
sedikit kalau seandainya terjadi perbedaan seperti itu. Sebab mereka yang sudah meyakini seperti itu juga ketika diajak bermusyawarah mereka nggak datang, kan gitu. Seperti menentukan tanggal 1 Syawal, mereka karena sudah yakin tanggal 1 Syawal ini, maka mereka karena nanti akan kalah rujak di sana, karena di sana banyak kan orangnya. Akhirnya sudah ketika diundang dia nggak datang. Itu Pak ya. Yang maksud di korbannya ini dipotong dulu boleh apa enggak? Nah iya, kalau umpamanya Bapak meyakini Idul Adha-nya besok, berarti kurbannya besok. Kalau Bapak meyakini Idul kurbannya besok, tapi nyembelihnya sekarang, berarti disembelih sebelum Idul Adha. Itu Bang ya. Ya, jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan-raguan. Saya kira sampai di sini. Rabbana wa Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.